Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semua? Sehat? Alhamdulillahirrabbilalamin. Marilah pertemuan kali ini fikih yang ke-6. Sebelum kita mulai pelajaran, marilah kita buka bersama dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat, wa min qalbin la yakhsha', dan dari hati yang tidak khusyuk, wa min nafsin la tasba', dari hawa nafsu yang tidak bisa dinasihati, wa min da'watin la yustajabu laha, dan dari doa yang tidak terkabulkan. Amin ya robbal alamin. Anak-anakku semua, marilah kita bersyukur pada Allah yang masih mengkaruniakan kita kesehatan dan kesempatan sehingga kita bisa melaksanakan kewajiban sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah, yaitu tidak lain kita diciptakan di dunia ini hanyalah untuk beribadah. Mencari ilmu adalah wajib bagi semua muslim, baik laki-laki maupun perempuan, ya. Karena orang yang mencari ilmu dijanjikan oleh Allah akan diangkat derajatnya oleh Allah setingkat lebih tinggi daripada orang yang tidak berilmu. Selanjutnya, setelah kita bersyukur pada Allah, kita harus bersyukur kepada kedua orang tua. Ibumu yang telah mengandung dalam keadaan susah bertambah susah, menyusui kita, menyapih kita, membesarkan kita, mendidik kita. Kepada bapak yang sudah bersusah payah mencari nafkah untuk kebutuhan keluarga. Selanjutnya, ibu mengucapkan terima kasih kepada anak-anakku yang sudah memperhatikan, menyotorkan tugas yang telah diberikan. Mudah-mudahan kamu diberi kesehatan dan kedua orang tua kamu diberi rezeki yang cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Bagi yang belum pernah mengerjakan, tolong diperhatikan, ya, tolong diperhatikan. Karena tugas-tugas yang kalian setor adalah untuk mengisi rapotmu, kamu besok naik kelas, ya. Untuk selanjutnya, mari kita baca talbiyah, ya, bersama-sama supaya kamu hafal, kamu tertarik, besok kamu akan pergi haji ke tanah suci, ya. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak, labbaik innal hamdalak wal mulka la syarika lak, ya. Untuk selanjutnya yaitu surat Ali Imran, ya, tentang orang Islam melakukan ibadah haji adalah wajib. Mari bersama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila
wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Itu ayat-ayat atau doa yang untuk menggetarkan kita ingin pergi haji ya. Orang Islam yang sudah pernah ke tanah suci pasti ingin kembali ke sana ya. Untuk hari ini pertemuan ke-6 tanggal 20 Februari 2021 yaitu umroh. Kemarin sudah Ibu sampaikan sedikit tentang umroh. Apa umroh? Umroh adalah ziarah ya atau berkunjung ke Makkah ya, untuk melaksanakan ibadah haji. Ibadah haji untuk melaksanakan ibadah ya. Jadi umroh menurut bahasa adalah ziarah atau mengunjungi Baitullah. Sedangkan umrah menurut istilah adalah menziarahi Ka'bah di Makkah ya. Niat untuk beribadah kepada Allah. Umrah kemarin Ibu sudah menyampaikan umrah ada wajib dan ada sunnah. Umrah yang wajib yaitu yang dilaksanakan dalam rangkaian ibadah haji dan dilaksanakan pada batas waktu haji ya, pada bulan-bulan haji. Jadi haji pada bulan haji yaitu bulan Dzulhijjah. Umrah sunnah yaitu umrah yang dilaksanakan sewaktu-waktu ya. Kapan saja di luar bulan Dzulhijjah atau batas waktu haji ya, bulan haji ya. Untuk hari ini kita akan membahas syarat wajib, syarat sunnah umroh. Ingat-ingat ya. Syarat umroh dengan syarat-syarat dalam ibadah haji. Sedangkan rukun umroh agak berbeda dengan rukun haji ya. Ingat, kalau haji bulan Dzulhijjah, kalau umrah kapan saja di luar bulan Dzulhijjah ya. Sekarang syarat umrah ya. Syarat umrah meliputi Islam, balik, berakal sehat, merdeka. Ya, orang umrah syaratnya agama Islam. Ya, selain Islam tidak diperintahkan oleh Allah ya melalui Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Balik maksudnya sudah terkena kewajiban. Tandanya balik adalah laki-laki mimpi basah, perempuan menstruasi. Berakal sehat. Orang yang akalnya tidak sehat tidak terkena kewajiban baik oleh Allah maupun oleh negara. Berakal sehat maksudnya apa, Bu Guru? Berakal sehat kuwi ora majnunun, ora gila. Orang gila tidak terkena hukum. Merdeka maksudnya tidak dijajah oleh manusia. Contohnya apa, Bu? Contohnya orang merdeka adalah orang yang bisa komunikasi seperti manusia-manusia yang lain. Ada nggak orang yang tidak merdeka? Ada, misalnya ya. Zaman dulu, sekarang sudah tidak ada ya. Zaman dulu orang yang si biasanya jadi budak nih wong miskin ya. Ya, wong miskin. Ya. Itu tidak punya kemerdekaan, harus kerja melebihi batas ukuran orang kerja,
Kalau orang kerja itu kan paling tidak ya 8 jam. Atau kalau jadi yang membantu di rumah tangga ya dari pagi nanti sampai jam ya jam 8 bengi ya. Nah, itu setelah itu harus istirahat, diberi kebebasan untuk tidur, untuk berkomunikasi dengan keluarga, apalagi sekarang sudah pakai zaman IT ya, pakai bisa menghubungi keluarganya lewat telepon ya. Terus itu merdeka ya. Sekarang rukun umroh ya. Rukun umroh, rukun itu yang kewajiban atau rangkaian ibadah yang harus dilaksanakan. Kalau tidak dilaksanakan, kegiatan ibadah itu tidak sah ya. Rukun umrah ya, 1 ihram. Apa ihram kemarin? Ya, ihram itu niat untuk melaksanakan umroh dengan memakai pakaian, bagi laki-laki memakai pakaian yang tidak dijahit dengan ketentuan ya, seperti ibadah haji. Ketika umroh ada larangan bagi laki-laki dan larangan bagi perempuan, dan ada larangan bersama ya. Rukun yang kedua tawaf ya. Rukun yang apa tawaf kemarin? Tawaf adalah mengelilingi Ka'bah 7 kali yang dimulai dari Hajar Aswad dan diakhiri juga di Hajar Aswad. Yang ketiga sa'i. Apa sa'i kemarin? Sa'i adalah lari-lari kecil ya, dari Bukit Sofa ke Bukit Marwah 7 kali ya. Nomor 4 tahallul. Tahallul adalah mencukur atau menggunting rambut ya, paling sedikit 3 helai rambut. Bagi yang tidak punya, kemarin Bu Guru beri contoh, meletakkan alat penyukur di atas kepala ya. Nomor 5 tertib. Tertib artinya dilaksanakan secara berurutan. Ulang, rukun umrah 1 ihram, 2 tawaf, 3 sa'i, 4 tahallul, 5 tertib. Jelas ya? Bedanya di mana? Kalau haji ada ya, apa kemarin? Wukuf di padang Arafah. Kalau umrah tidak ada wukuf. Ya, ulang. Rukun umrah 1 ihram, 2 tawaf, 3 sa'i, 4 tahallul, 5 tertib. Sekarang wajib umrah ada 2 macam, yaitu yang 1 niat ihram ya. Kamu lihat ya kemarin ya pelajarannya, ingat-ingat. Niat ihram. Niatnya 1 ya, dengan niat untuk umrah dengan memakai pakaian ihram. Bagi laki-laki kemarin ya udah jelas ya. 2 meninggalkan dari segala larangan umrah sebagaimana halnya larangan dalam ibadah haji. Bagi semua jamaah, khusus laki-laki dulu ya. Laki-laki larangannya memakai pakaian berjahit, memakai tutup kepala, memakai alas kaki yang menutupi mata kaki ya. Terus larangan wanita memakai cadar dan ya, memakai cadar ya. Larangan bersama memakai wangi-wangian ya. Terus memotong kuku, memotong kumis ya. Terus mencabut atau menebang tanaman. Kamu lihat lagi ya. Wajib umroh mau ya. Niat ihram dari mikot. Mikot kuwi ketentuan kapan kita mulai untuk memakai pakaian ihram.
meninggalkan kemau ya. Mikot zamani umroh yaitu sepanjang tahun. Artinya tidak ada waktu tertentu dalam melaksanakan umroh ya. Jadi sepanjang tahun, misalnya bulan Februari tanggal 21 kamu akan karena sudah daftar ya hari tanggal 21 besok pagi kamu akan umroh ya, kamu akan umroh. Terus tapi kalau sekarang karena ada pandemi, pemerintah menunda dulu orang Islam dari Indonesia khususnya untuk melaksanakan ibadah umroh ya. Jelas ya? Jadi umroh boleh dilaksanakan kapan saja ya, tadi ya, selain bulan Dzulhijjah. Adapun mikot makani umroh ya, ingat ya, mikot itu tempat untuk bersiap-siap atau tempatnya ya. Pamane wong Mekah saka kono ya. Wong Indonesia ya saka kene ya. Saka kene terus kita dari Jeddah sudah langsung ya. Pada dasarnya sama dengan mikot makani haji ya, khusus bagi orang yang berada di Makkah ya. Mikot makani mereka adalah daerah di luar kota Mekah ya, atau di luar tanah haram. Kenapa kok disebut tanah haram, Bu? Ya, tanah haram maksudnya tanah yang dimuliakan oleh Allah. Di sana itu aman negaranya anak-anak ya. Aman, damai, sejahtera ya. Adalah dari Tanaim ya. Dan Ji'ronah. Ya, ada di sekitar kota Mekah itu ada namanya, sekelilingnya ada Tanaim dan Ji'ronah. Demikian tentang larangan yang terdapat pada ibadah haji yang berlaku kemarin ya, yang tadi Ibu sudah sebutkan. Sekarang tata cara pelaksanaan ibadah umroh ya. A. Melakukan umroh dengan niat umroh ya, lillahi ta'ala. Mikot makani yang telah ditentukan sebelum berikhram ya. Apa ikhram tadi? Niat untuk melaksanakan, kalau haji ya haji, kalau umrah ya umrah ya, dengan memakai bagi laki-laki pakaian berjahit, tutup kepala yang langsung nempel ya, dan memakai alas kaki yang sampai menutupi mata kaki. Kalau dari pembimbing biasanya sudah disarankan ya pakai sandal jepit ya. Sandal jepit yang penak ya. Jelas ya? Terus bagi perempuan itu ya ikhramnya niat untuk umrah atau ya dengan memakai pakaian seperti biasa muslimah ya, hanya tidak boleh memakai cadar dan kaos tangan, hanskun raweh ya. Yes. Melakukan ikhram dengan niat untuk umrah dari mikot makani yang telah ditentukan sebelum ikhram. 1. Larangannya memotong kuku, mencukur kumis, mencabut bulu ketiak dan bulu-bulu yang lain, mandi, menyisir dengan tujuan men rambute ora rogol ya, supaya indah. Karena Allah itu indah, senang kepada yang indah-indah. 2. Rambut dan jenggotnya dirapikan. Bagi laki-laki, perempuan kan tadi sudah memakai jilbab, di dalamnya pakai ciput ya. Terus memakai wangi-wangian sebelum memakai pakaian ikhram.
4. Mengganti pakaian biasa dengan pakaian ihram ya. Mengerjakan sholat sunnah 2 rakaat sebelum memakai pakaian ihram kan mandi ya. Mandi, wudhu ya, pakai kan terus memakai pakaian ihram, terus sholat sunat 2 rakaat akan mengerjakan ihram untuk umroh ya, jelas ya. Ya. Selanjutnya ya, niate ya, kalau kita pakai bahasa Arab ngerti ya. Ya, mengerti bahasa. Nawaitu niate, aku niat. Umroh ya umroh. Ya. Ya. Niat untuk umroh lillahi ta'ala dengan membaca labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wa ni'mata lak wal mulka lak la syarika lak ya. Itu apa? Setelah kita ya niat ya. Labbaik artinya ya Allah, aku datang memenuhi panggilanmu ya. Allahumma labbaik, aku datang memenuhi panggilanmu. Mulane kalau dilakukan labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda lak wal mulka la syarika lak. Pergi umrah ke tanah suci memenuhi panggilan ilahi. Ya Allah, mudahkan kami melaksanakan kewajiban ini. Amin, amin, Allahumma amin, amin, ya Rabbal alamin. Anak-anakku, senang bersenandung itu ya, daripada senandung yang tidak ada gunanya, tidak berpahala. Ibu paling senang kalau bersenandung baca talbiyah. Yang kedua, masuk ke Masjidil Haram untuk melaksanakan tawaf sebanyak 7 kali putaran. Dimulai dari mana tadi? Hajar Aswad dan diakhiri juga dari Hajar Aswad. Terus selesai tawaf, melanjutkan sangi. Apa sangi tadi? Lari-lari kecil dari Safa ke Marwah ya. Kemarin Ibu sudah mempraktekannya ya. Inna Safa wal Marwata ya. Nomor 4, selesai sa'i dilanjutkan tahalul. Tadi sudah Ibu jelaskan ya. Sekarang selanjutnya hikmah diwajibkan ibadah haji dan umrah ya. Umroh ya. Ya, berarti ya inna sofa wal marwata min sa'irillah ya. Min sa'irillah. Warham wa anta khairul syakirin ya. Kita untuk bersyukur. Hikmahnya 1 ya. Di antaranya kita mengikhlaskan seluruh ibadah. Ibadah yang tidak ikhlas dalam surat Al-Baqarah 264 ialah seperti orang bercocok tanam di atas batu yang di atasnya ada tanah, ditanami, terus kehujanan lebat sehingga bersih dari amalan, dia rugi dalam untuk melaksanakan ibadah ya. Jelas ya? Ya. Dalam surat Al-Hajj ayat 26
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa itawwa'na li Ibrahim makanal baiti alla tusyrik bi syai'a wa tahhir baitiya lit-taifina wal qaimina warruka'i sujud. Dan ingatlah ketika kami Allah menempatkan Ibrahim di tempat Baitullah untuk Ibrahim dengan mengatakan, janganlah engkau menyekutukan aku Allah, dengan apapun, dan mensucikan rumahku ini bagi orang-orang yang tawaf, orang-orang yang beribadah, orang yang ruku, dan orang yang sujud. Ya, jadi hikmah sujud, ya, hikmah sujud, hikmah haji dan umrah diantaranya kita harus beribadah semata-mata karena Allah, ya Allah adalah satu-satunya pemilik nama yang indah, sifat yang mulia, tidak ada sekutu baginya, tidak ada yang menyerupainya, dan tidak ada tandingannya. Ya, jelas ya. Yang kedua, hikmah haji dan umrah mendapat ampunan dosa-dosa dan balasannya adalah jannah atau surga. Sebagaimana hadis Nabi, al-ngumratu ilal ngumrati kafaratun lima bainahuma wal hajjul mabruru laisa lahu jaza'u ilal jannah. Satu umrah sampai umrah yang lain adalah sebagai penghapus dosa. Ya. Dan tidak ada bagi haji, tidak ada balasan haji, yaitu haji mabrur, kecuali sorga. Jadi orang pergi umrah itu dari umrah sekarang sampai umrah yang akan datang dihapus dosanya. Orang ibadah haji adalah tidak lain jaminane sorga yang mabrur itu haji yang diterima. Ya, haji yang diterima tandanya satu diantaranya adalah bisa menjaga lisan, bisa menjaga hati, bisa menjaga tangan, bisa menjaga kaki. Diantaranya lisan tidak berkata kotor dan menyakiti, hati tidak mempersekutukan Allah dengan yang lain, ya. Tangan tidak berbuat yang tidak diizini oleh Allah, murah hati, sering senang sedekah, infak, ya, menolong orang lain, ya. Kaki tidak berjalan menuju tempat kemaksiatan, ya. Terus yang hikmah yang ketiga dari haji dan umrah, dapat terbukanya wawasan. Begitu banyak perbedaan dalam pelaksanaan ibadah, namun para jamaah tetap bersatu beribadah dan sama-sama mendapat ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Sikap ini tentu berpengaruh luar biasa dalam kehidupan karena hampir semua masalah yang melanda umat Islam, ya. Tadi sama ya pelaksanaan ya dari seluruh penjuru dunia yang agamanya Islam, baik orang Jawa, luar negeri, itu ke dalam melaksanakan ibadah sama, yaitu niatnya karena Allah, pakaiannya sama, ihram, ya, pakai pakaian ihram, bacaannya sama, yaitu dalam melaksanakan apa yang dituntunkan oleh Islam. Ya, tadi ya terbuka wawasannya, ya. Jebule dalam ibadah dalam Islam, walaupun orang Jawa, Mekah, Inggris, Belanda, Prancis, ya, Palestina, itu semuanya dalam melaksanakan ibadah haji dan umroh pakaiannya sama,
tempatnya sama, bacaannya sama, tujuannya sama. Subhanallah. Maka Islam disebut rahmatan lil ngalamin, ya. Ya, kaya miskin sama tujuannya. Kalau orang bisa pergi sampai ke Mekah, ya orang pergi haji dan umrah tidak harus orang kaya, tapi Allah yang memanggil. Banyak orang kaya tidak mau pergi haji dan umrah, tapi banyak cerita orang yang tidak punya pun bisa melaksanakan haji dan umroh, ya. Nanti ibu kirim, kamu bisa membaca cerita, ya. Ada orang yang tidak sehari-harinya hanya cukup untuk makan keluarga, tapi ternyata bisa melaksanakan ibadah haji dan umroh, ya. Yang kelima, ya, tadi dapat terbukanya wawasan, ya. Yang keempat, menyambut seruan Nabi Ibrahim, diantaranya yang tersirat dalam Al-Quran ayat 27 surat Al-Hajj, wa adzin finnari bil haji yatuka rijalan wa ala kulli dhamiri yatina min kulli fajjin amiq. Udulah, wa adzin finnasi bil haji yatuka rijalan wa ala kulli dhamiri yatina min kulli fajjin amiq. Dan serulah manusia untuk mengerjakan haji, niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki dan mengendarai setiap unta yang kurus yang datang dari segenap penjuru yang jauh. Ya, dulu kendaraan hanya unta, kuda, keledai, ya. Kalau sekarang sudah canggih, ada pesawat terbang. Ya, jadi orang pergi haji dan umrah itu karena panggilan Nabi Ibrahim, ya. 5, ya, menyaksikan berbagai manfaat bagi kaum muslimin, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini firman Allah, liyashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru smallahi fi ayyamin ma'lumatin ala ma razaqnahum min bahimatil an'am fakulu minha wa at'imul ba'isal fakir, agar supaya mereka menyaksikan berbagai manfaat bagi mereka dan supaya mereka menyebut nama Allah, ya, pada hari-hari yang telah ditentukan atas rezeki yang Dia berikan kepada mereka berupa hewan ternak, maka makanlah sebagian darinya dan sebagian lagi diberikanlah untuk dimakan orang-orang yang sengsara dan fakir. Surat Al-Hajj ayat 28. Kamu baca lagi ya nanti, ya. Di antara yang terbesar adalah menyaksikan tauhidnya, yakni mereka beribadah kepada Allah semata, ya, semata-mata lillahi ta'ala. Mereka datang dengan niat mencari wajahnya, ya. Wajahnya bukan wajah seperti manusia, tapi ciptaan Allah maha, ya, dari orang berbagai penjuru. Ada orang yang tinggi, pendek, putih, hitam, bahasanya bermacam-macam. Ini bisa dilihat kalau orang beribadah haji dan umroh, ya. Allah tadi wajah Allah yang maha mulia bukan karena ria, ya. Ria itu pamer supaya dilihat orang. Kalau haji, ya, biar jenenge ditambah ya, tambah haji. Kalau orang pergi haji, ya kalau tidak disebut haji, Pak Haji, Bu Haji, itu nesu, ya, itu pasti
dalam haji tidak karena Allah. Ada orang sebut Pak Umroh, Bu Umroh, tidak ya. Ya, jelas ya? Ya. Atau supaya kita terhindar dari ria ya, sum'ah itu didengar-dengarkan. Aku kemarin pergi umroh, ya namanya sum'ah ya. Itu juga tidak diberi balasan oleh Allah ya. Karena apa tadi? Orang-orang supaya mendengar, tujuannya supaya orang kayak dia duit nggak pergi umroh ya. Sum'ah, didengar-dengarkan apa yang dikerjakan ya. Jelas ya? Bahkan mereka bertauhid dan ikhlas kepadanya. Tauhid apa tadi? Tauhid adalah mengesahkan Allah, segala-galanya Allah yang seperti dalam Asmaul Husna. Apal kamu Asmaul Husna ya anak-anak ya? Ya. Ikhlas itu tidak ada embel-embel ria. Ria itu pamer ya. Bukan lillah tapi linnas. Tidak sum'ah. Sum'ah itu ingin diketahui orang banyak ya. Serta mengikrarkan tauhid tadi apa ya? Dalam doa talbiyah ya tadi. Wal mulka la syarika lak ya. Allah Maha Mulia, tidak ada sekutu baginya. Ya, namanya sudah mentauhidkan. Ya, jelas ya. Nomor 6, kita hikmah dari haji dan umrah, kita saling mengenal dan saling menasehati. Di antara hikmah haji adalah bahwa kaum muslimin bisa saling mengenal dan saling berwasiat atau menasehati. Nah, dengan hak mereka datang dari segala penjuru, dari barat, timur, selatan, utara Mekah, berkumpul di rumah Allah, yaitu Baitullah yang sudah ya, yang tua ya, di ziarah di Arafah kalau orang pergi haji ya, di padang Arafah. Kalau di Musdalifah, apa Musdalifah kemarin? Untuk mengambil batu kerikil ya. Ya, batasnya kapan? Ya, bermalam di Musdalifah. Mina dan di Makkah. Mereka saling mengenal, saling menasehati. Sebagian mengajari yang lain, membimbing, menolong, membantu untuk maslahat dunia dan akhirat. Sungguh luar biasa anak-anakku, kalau di Mekah, di Madinah tidak ada orang yang untuk mencederai sesama jamaah ya. Ya misalnya ada orang berjalan untuk sholat itu kangelan ya, ibu mengalami sendiri ya, ibu itu diambilkan kursi untuk sholatnya sambil duduk, masih diciumi oleh jamaah sesama perempuan, masih ada yang ngasih roti, ada yang ngasih buah tangan yaitu tasbih ya. Dan kalau di Mekah untuk haji itu sungguh tidak ada orang yang sombong, walaupun orang pejabat ya, orang tidak punya di sana sama ya. Terus selanjutnya mempelajari agama Allah. Di antara manfaat haji yang besar adalah bahwa mereka bisa mempelajari agama Allah Subhanahu wa ta'ala di lingkungan rumah Allah, yaitu Ka'bah atau Baitullah yang tua. Kapan Ka'bah dibangun? Dibangun oleh Nabi Adam ya. Saking lama sekali Ka'bah itu sebenarnya diteruskan oleh Nabi Adam rusak ya. Sebelum malaikat yang membangun dong ya, sebenarnya malaikat yang bangun, terus diteruskan pondasinya munggah Nabi Adam. Setelah lama sekali baru pada masa ya Abdul Muthalib, kakeknya Nabi Muhammad, dilanjutkan terus
peristiwa itu ada Raja Abroha yang hendak menghancurkan Ka'bah karena Raja Abroha Mary cemburu kenapa ke orang Islam pergi haji ke Mekah, sehingga ekonomi orang Mekah, kehidupan orang Mekah melesat. Di Mekah nggak ada orang miskin, ya, yang miskin itu pendatang ya. Di Mekah tidak ada orang yang mencuri, sebab kalau mencuri itu harus dipotong tangan ya. Di Mekah tidak ada orang berbuat zina, sebab kalau berbuat zina nanti akan dirancam. Sungguh mulia ya. Terus masjid, kita bisa melihat Masjid Nabawi. Ya, Masjid Nabawi itu masjid yang dibangun oleh Nabi yang kedua, yang pertama Quba, yang kedua Masjid Nabawi. Siapa yang berjamaah di Masjid Nabawi, nilai pahalanya adalah 1000 kebaikan. Siapa yang sholat berjamaah di Masjidil Haram, nilai pahalanya 100.000 kebaikan. Kalau berjamaah di tanah air kita, lipat 27 kebaikan. Kalau sholat sendiri, pahalanya 1. Kamu bisa membandingkan ya. Ya. Terus hukum kita bisa mengenal hukum agama di antara haji, umrah dan lainnya, sehingga mereka bisa menunaikan kewajiban mereka dengan ilmu ya. Jadi orang berilmu akan diangkat derajatnya oleh Allah ya. Nanti kamu belajar ya. Yang selanjutnya tidak kalah penting adalah menyetor tugas ya. Ya, menyetor tugas ya. Jangan sampai menumpuk. Kalau menumpuk, lihat tugasnya banyak sekali, lama-lama pusing ya. Ini anakku yang kelas 2 dari pertama sampai sekarang belum. Nanti ibu akan berkunjung ke rumah kamu yang belum pernah setor tugas ya. Kiranya cukup sekian, banyak salah Bu Guru mohon maaf. Mari kita tutup bersama dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin, dan berdoa semoga COVID-19 segera pergi. Kita akan melaksanakan ibadah sebentar lagi, kita akan Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.